Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Adapun Master Pavilion Misterius, dia hampir tidak pernah muncul. Sekarang Master Pavilion Misterius ini telah berada di penjara surgawi dan merupakan penguasa penjara surgawi. Setelah identitas penguasa penjara surgawi terungkap, dia menghadap Yuan Xun dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Yuan Xun, ini bukan tempat di mana kamu datang. Saya akui kamu sangat kuat, tapi ini adalah penjara surgawi, bukan ini adalah tempat di mana Anda, orang-orang istana Shenyuan, harus datang." Dahulu kala, Yuan Xun ini hanyalah dewa surgawi. Kemudian, dia memperoleh kesempatan Dao Agung dalam harta karun ilahi, dan sekarang dia telah menjadi legenda besar di dunia dewa, dan telah membentuk dewa. Yuangong dapat bersaing dengan raksasa aliansi dewa mereka. Ini adalah pertama kalinya sejak zaman kuno. Haha, kamu hanyalah penguasa neraka di permukaan. Penguasa neraka yang sebenarnya bukanlah kamu, tetapi dewa di balik aliansi para dewa kamu. Wajah Yuan Xun tanpa ekspresi dan suaranya dingin. Namun, Xiao Yan, Lindong, Mu Chen, dan tiga lainnya juga mengetahui dari Yuan Xun bahwa pemimpin penjara surgawi yang sebenarnya adalah dewa di balik kendali seluruh penjara surgawi dan aliansi para dewa. Jadi Xiao Yan dan tiga orang lainnya terkejut. Penguasa penjara surga, yang telah mereka lawan begitu lama, bukanlah yang terkuat di penjara surga. Pemimpin penjara surgawi yang sebenarnya dan terkuat adalah dewa itu. Penguasa penjara di depannya sudah menjadi setengah dewa. Tingginya sama dengan senior Yuan Xun. Memikirkan hal ini, ekspresi Xiao Yan, Lindong, Mu Chen dan yang lainnya sudah mengeras. Fondasi dari aliansi para dewa ini terlalu menakutkan. Terlebih lagi, ini hanyalah fondasi di penjara surgawi. Ada yang begitu kuat dan keberadaan yang menakutkan. Fourth Way, Om sementara. Xiao Yan, Lindong, Mu Chen dan yang lainnya terkejut. Tuan penjara berbicara lagi dan berkata dengan suara rendah, "Yuan Xun, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain, jika tidak, Anda akan menyinggung dewa itu, saya khawatir istana Shenyuan akan menghilang di dunia para dewa. Apakah menurut Anda sepadan dengan harganya? Saya khawatir hanya orang-orang tingkat tinggi yang sebenarnya dari aliansi dewa memenuhi syarat untuk mengatakan ini." Tuan penjara memahami bahwa Tuan Yuan di depannya dan kekuatan dewa super raksasa seperti istana Shenyuan tempat dia berada sangatlah kuat. Dia dapat mengucapkan kata-kata seperti itu karena dia juga memiliki dewa yang tak terduga di belakangnya. Haha, tidak ada yang bisa menghentikanku dari apa yang ingin kulakukan. Bahkan jika aliansi dewamu mengirimkan 9 raja dewa dari pavilion dewa 9 alam, kamu, penguasa neraka surgawi, dan beberapa wakil pemimpin aliansi tidak dapat mengalahkannya, itu. Apakah hanya kamu yang ingin menghentikanku sekarang? Yuan Xun sama sekali tidak takut pada aliansi dewa, dan bahkan ingin memusnahkan orang-orang inti aliansi dewa dengan kekuatannya sendiri. Dihadapkan dengan apa yang dia katakan tadi, Yuan Xun tidak terintimidasi, jadi penguasa neraka mulai bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke, bagus sekali, Yuan Xun yang hebat. Karena Anda masuk ke penjara surgawi kami hari ini, aliansi para dewa kami juga akan membobol istana Shen Yuan Anda di masa depan. Bersiaplah untuk perang, kamu sangat kuat, aku sama sekali bukan lawannya, tapi ini wilayahku. Kemunculan Yuan Xun pasti akan membuat khawatir para dewa dan tokoh tinggi di Tiandu. Ketika saatnya tiba, dia tidak percaya bahwa Yuan Xun ini akan menimbulkan gelombang apapun di wilayahnya sendiri, dan dia tidak akan bisa kembali. Oke, mari kita lihat apakah aliansi para dewamu memiliki kekuatan. Yuan Xun terkekeh, melambaikan tangannya, dan gelombang energi yang kuat meledak seketika, langsung merobek seluruh ruang neraka surgawi, memperlihatkan banyak lubang hitam di luar angkasa yang bisa mengarah kemana saja. Yuan Xun mampu menguasai lapangan lawan dengan begitu mudah hanya dengan satu gerakan, yang benar-benar membuat Xiao Yan, Lindong dan Mu Chen di bawah diam-diam menamparkan bibir saat melihatnya. Golem gelap muncul. Pada saat ini, penguasa neraka tidak memiliki cara untuk menghindarinya. Wajahnya tanpa ekspresi, dan dia akan menggunakan tekanan terakhirnya. Cahaya ajaib di sekelilingnya mengalir, dan sebuah patung berjumlah puluhan ribu setinggi beberapa meter muncul. Patung iblis besar, dan sosoknya juga menyatu dengan patung iblis gelap,
dan terdengar suara aneh nyanyian Sansekerta samar-samar, yang terdengar pelan. Pada saat ini, ruang menjadi gelap seperti tinta, mengalir dengan kegelapan tanpa batas. Sungguh aneh, dan kekuatan gelap muncul lagi. Yuan Zun menatap patung iblis hitam yang tinggi itu. Tidak ada perubahan emosi di wajahnya, tapi dia sangat tenang, seolah semua ini sudah diharapkan olehnya. Tubuh Dao Yuan Zun terpantul di mata Tian Yu, dan tak lama kemudian terdengar suara rendah dan jahat keluar dari mulut patung iblis gelap. Golem gelap, kata-kata yang ditelan neraka. Mulut besar golem gelap yang tinggi terbuka dengan marah, seolah-olah itu diucapkan oleh iblis Buddha. Sebuah kutukan terbentuk, dan sebuah kata ajaib besar keluar dari mulut golem kegelapan. Sihir itu kata tersebut mengandung kekuatan gelap yang tak terbatas, seperti iblis yang ganas. Setelah dilepaskan, ia akan menelan segala sesuatu di dunia. Ledakan, kata-kata iblis yang besar muncul, dan di bawah ekspresi ganas penguasa neraka, mereka menyerang Yuan Zun secara langsung, dan ruang yang mereka lewati langsung berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan, Lin Dong, Mu Chen dan dua orang lainnya semuanya ketakutan ketika mereka melihatnya. Ketika mereka mengalihkan perhatian mereka ke Yuan Zun, yang terakhir masih memiliki ekspresi tenang untuk memukul tubuh Yuan Zun, Xiao Yan, Lin Dong dan yang lainnya akhirnya muncul. Saya melihat bahwa ruang di sana berubah menjadi ketiadaan, dan segala sesuatu tidak ada. Namun, ada energi khusus yang memenuhi udara, menjebak kata iblis besar yang menakutkan di ruang hampa itu. Tidak ada gerakan pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, energi emas muncul di permukaan kata-kata ajaib besar, dari lebih kecil ke lebih banyak, dari ringan hingga tebal, dan ada warna emas misterius di atas energi emas yang bisa dilakukan manusia, tidak mengerti. Rune lebih seperti menandai fondasi jalan besar. Energi rune emas menelan kata iblis besar yang menakutkan. Pada saat itu, tidak ada suara keras, karena semua energi berubah menjadi ketiadaan dalam energi rune emas misterius. Xiao Yan, Lin Dong, Mu Chen dan yang lainnya hanya bisa melihat bahwa ruang di sana runtuh dengan cepat. Patung iblis gelap sepanjang 10.000 kaki memancarkan kekuatan gelap yang tak ada habisnya, terus-menerus mengeluarkan energi gelap untuk mempertahankan kata-kata iblis besar yang tertelan. Kemudian, di bawah rangsangan ekstrim dari kekuatan golem kegelapan, penguasa neraka, dia membuka mulutnya lagi dan melontarkan kutukan yang sangat besar. Saat berikutnya, kata ajaib besar lainnya melompat dan langsung menuju ke kehampaan di depan Yuan Zun. Namun, kata ajaib besar kedua ini masih langsung tertelan oleh energi rune emas misterius. Apa? Kekuatan golem kegelapan tidak berpengaruh. Terlihat jelas bahwa penguasa neraka memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya saat ini, dan tekanan terkuatnya tidak dapat menimbulkan apapun. Kerusakan sama sekali. Sedikit kerusakan pada Yuan Zun sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya Yuan Zun. Benar saja, seperti yang dikabarkan, kekuatan legenda besar alam dewa memang pantas dan menakutkan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.